ada kegiatan yaitu konservasi mengenai. Yes, di video kali ini aku akan bahas tentang yayasan ekologi. Tapi aku nggak sendiri, ada Mbak Ati. Hai, namaku Siti Kusmiati atau orang lebih akrab manggilnya Ati. Untuk saya nih, dia sedang bekerja di yayasan ekologi. Saya bekerja saat ini di Yayasan Ekologi Kepulauan Riau. Arti dari nama ekologi, Education, Conservation, Environmental Organization. Suatu lembaga yang mau dibuat untuk konservasi lingkungan, mengedukasi juga, dan bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan pendapatan yang lebih dari upaya konservasi yang dia lakukan, baik itu dari sektor perikanan maupun pariwisata. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini adalah sebuah lembaga yang telah berdiri sejak tahun 2017 hingga sekarang, di mana orientasi atau ruang lingkupnya itu nggak cuma membahas tentang konservasi aja, tapi juga tentang organization, environmental, education, dan sebagainya, dan masih banyak juga kegiatan positif lainnya. Termasuk salah satunya sedotan bambu yang diproduksi oleh Pak Kamilus di video kemarin. Yayasan Ekologi yang ikut membantu kami lah dalam memberikan ide, juga memasarkan, dan lain sebagainya. Tapi di video kali ini kita nggak akan bahas tentang keseluruhan, tetapi cuma hanya fokus pada upaya zonasi MPA. Apa itu MPA? Marine Protect Area. Yes, kawasan perlindungan laut. Sekarang ini kita lagi bantu untuk menzonasikan ulang kawasan yang ada di kawasan konservasi perairan di Bintan. Karena kan setiap 5 tahun ada review untuk dokumen rencana pengelolaan dan zonasi. Kita mensurvei lokasi-lokasi atau desa-desa yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi. Sebenarnya ada 11 desa yang bersinggungan dengan kawasan konservasi, tapi karena tadi keterbatasan COVID, terus kemudian respon dari tiap-tiap masyarakat, akhirnya kita juga lihat dan membuat skala prioritas. Banyak pertimbangan yang kita buat sehingga kita memutuskan dari 11 desa yang bersinggungan dengan kawasan konservasi, hanya 9 desa yang kita survei. Adapun 9 desa yang telah dilakukan survei oleh mereka ialah Numbing, Mantang, Erkulubi, Kelong, Mapur, Kawal, Teluk Bakau, Malang Rapat, sampai Pengundang. Setelah ini kita akan olah bersama sampai akhirnya di kawasan konservasi perairan daerah itu ada zona-zona yang memang sudah diatur supaya memang pemanfaatan ruang lautnya bersinergi antara pariwisata, terus kemudian perikanan, sampai ke konservasi atau perlindungannya yang bisa mendukung kedua aktivitas tersebut. Terus kemudian, baik lagi sih, tujuan dari pengelompokan atau penzonasian kawasan ini memang bertujuan untuk memberikan dampak secara berkelanjutan kepada masyarakat, baik secara ekonomi maupun secara ekologis. Dampak yang berkelanjutan. Sinergi yang baik antara sumber daya alam maupun sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia tidak hanya mengambil apa-apa saja yang ada dalam sumber daya alam, tetapi juga menjaga serta melestarikan, sehingga ini akan memberikan impact yang baik untuk kedepannya, baik itu dari sisi ekonomis maupun ekologis, serta juga dapat menjaga apa-apa saja yang sudah ada sekarang, supaya generasi-generasi penerus kita bisa merasakan apa yang kita rasakan sekarang. Jadi pesanku untuk teman-teman yang generasi muda, semua hal bisa dilakukan sih. Kalau kalian melihat semua ini, kalian tuh bisa sangat membantu dengan pertama, tetap bijaklah menggunakan sosial media. Karena lewat sosial media kalian bisa ikut kampanye juga untuk peningkatan kawasan kalian sendiri gitu, untuk promosi-promosi hal-hal baik yang ada di sekitar kalian. Terus juga kalian bisa juga jadi salah satu hero untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus kalian juga bisa mendukung dengan membeli produk-produk lokal yang ada di daerah kalian. Dengan begitu kalian bisa mendukung atau meningkatkan ekonomi lokal di daerah kalian masing-masing. Tujuan dari MPA ini sebenarnya sangat amat baik, di mana ini akan memberikan impact yang baik. Balik lagi ke masyarakat juga kok, balik lagi ke kita juga kok akhirnya. Di sini kita ditekankan untuk menjaga apa-apa saja yang sudah ada, agar mereka yang sudah ada ini tidak hilang dan tidak punah, yang akhirnya memberikan ketidakseimbangan terjadi pada ekosistem. Ini yang sangat bahaya dan mari kita jaga bersama. Untuk menjaga bersama ini sebenarnya sangat amat mudah. Seperti yang sering aku bilang, di mana kita bisa mulai dari diri kita sendiri dan kita bisa mulai dari hal-hal terkecil yang bisa kita lakukan. Kalau temanku pernah bilang gini, bumi itu cuma satu, jadi dijaga ya. Tinggal ya kita mulai aja. Musik Prismirawan ini ya. Thank you.